Waalaikumsalam. Masuk. Mohon maaf Pak, ganggu Pak. Ya silakan duduk. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Alhamdulillah. Ahmad? Alhamdulillah. Lama nggak bertemu Pak ya. Silaturahmi nih ya. Ya. Langsung saja Pak ya. Gini Pak. Saya ada maksud ke sini Pak ya. Satu, saya ingin belajar ke Bapak yang jauh lebih pengalaman daripada saya ya. Dalam hal mengambil sebuah keputusan Pak. Dalam hal mengambil sebuah keputusan, sesuatu problematika yang terjadi di sekolah seperti itu. Ya. Nah, langsung saja Pak ya. Selama ini apakah ada suatu kasus yang menurut Bapak itu paling menarik lah selama mengajar, dan Bapak jauh lebih berpengalaman daripada saya gitu. Suatu kasus yang paling menarik gitu untuk dibahas dengan saya ya, supaya saya dapat banyak belajar dari Bapak akan kasus itu gitu. Kalau kasus karena sama-sama di pondok Pak ya, Iya ya. itu pernah dulu ada santri tidak mampu di mata pelajaran, salah satu mata pelajaran Pak ya. Cuman dia Umum. ya pelajaran umum, dia rata-rata kurang mampu. Tapi di satu sisi lain dia sangat potensinya bagus di bela diri, karena Di pencak silat ya seperti. seperti itu, di pencak silat dia bagus. Jadi di situ ada semacam tanda kutip dilematika Pak. Iya. Karena di satu sisi dia, kalau dari secara umum, dari mapel umum, dari guru itu Berarti nilainya anak rendah ini ya. rendah, Di bawah nilainya KKM, rendah, di bawah KKM. KKM ya, Di bawah seperti KKM itu. seperti Cuman di satu sisi dia sangat berprestasi untuk di cabang bela diri Bela itu, diri. seperti Betul. itu. Oh, iya. Selama ini Pak ya, Bapak itu dalam mengambil sebuah keputusan, bagaimana Bapak cara mengidentifikasi sebuah permasalahan yang tadi itu, bagaimana cara mengidentifikasinya seperti itu? Kalau identifikasi ya, kalau yang saya lakukan pertama itu saya manggil gurunya. Pertama dari guru yang mengampu mata pelajaran anak itu nilainya di bawah KKM, itu dipanggil dulu. Kenapa, sebabnya seperti apa? Yang kedua, karena di pondok Pak ya, karena di pondok itu kan ada formal sama non formal. Kalau di formal kita tahu dari mapel umumnya biasanya kan dari pagi sampai siang. Nah untuk yang non formalnya itu dari pondok itu dari siang sampai malam. Nah kalau dari guru kan sudah dari formal. Yang kedua saya identifikasi dari ustadznya, dari non formalnya. Jadi saya juga tanya pondok pesantren itu ya, non formal, melakukan ya. koordinasi dengan pihak pondok pesantren. Iya. Menyikapi anak ini seperti apa di pondoknya, seperti itu. Iya. Jadi ada dua. Jadi yang pertama dari formal itu saya biasanya memanggil guru yang bersangkutan, kenapa anak ini nilainya rendah, seperti itu. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan saya juga memanggil ustadznya yang untuk sorenya, seperti itu. Yang non formalnya gimana sikap dan tata krama anak ini, itu bisa sebagai bahan pertimbangan, seperti itu Pak. Oh ya, seperti itu Pak. Saya tadi bisa menangkap untuk mengidentifikasi ini ya, yang Bapak lakukan bagaimana memanggil suatu pengampu mapel yang memberikan nilai KKM rendah seperti itu ya, di bawah KKM. Dan juga Bapak berkoordinasi dengan pihak pendidikan non formalnya ya, karena di suatu pondok pesantren memang ada suatu kesinambungan, ini harus ada suatu kesinambungan ya, ya, seperti itu. Nah, kasus-kasus yang tadi itu ada dua nilai kebajikan menurut saya Pak ya. Di satu sisi ada suatu justice, keadilan, di satu sisi ada kasihan, seperti itu ya. Ada itu ya. Jadi setelah Bapak ini mengumpulkan satu ya Pak ya, satu yang memberikan nilai di bawah KKM ya. Yang kedua pihak non formal, bagaimana Bapak menilai di sini juga
bagaimana tata krama ya, akhlak dikedepankan, Ya, sikap benar. lah efektif seperti itu. Dan di satu sisi anak ini apa ya, minat ya, potensinya sebenarnya bukan di mata pelajaran Umum. KKM ini, Ya, tapi di umumnya di itu. olahraga lah seperti itu. Nah, ya benar. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini setelah mengumpulkan hasilnya, setelah mengumpulkan mereka-mereka Pak, gitu. Jadi untuk mengambil keputusan sebenarnya tidak bisa kita memandang itu dari satu sisi. Kita juga harus memandang dari sisi yang lain. Karena untuk di kurikulum Merdeka yang sekarang lagi digalakkan sama pemerintah, karena begini, memang benar anak itu tidak mampu di satu mapel mata pelajaran umum ya, tapi dia punya potensi di bidang yang lain. Nah, sebenarnya kita sebagai guru, sebagai ustadz seperti itu, harus memfasilitasi siswa atau santri itu agar bisa mengembangkan minat dan bakatnya seperti itu. Jadi kalau seperti itu sebenarnya siswa itu harus lebih dipoles lagi tentang bela dirinya seperti itu. Karena tiap siswa itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi saya bisa mengambil suatu menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa sekolah ya itu harus bagaimana memetakan kebutuhan murid sesuai dengan potensinya seperti itu. Ya, benar, harus dipetakan. Ya, harus memetakan kebutuhan murid, anak yang memang suka ini kan ya. Secara gamblangnya lah, jangan dipaksa untuk ke ini kan ya. Mereka tidak akan semangat untuk belajar ya, seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak ya, apakah ada suatu keterlibatan orang tua di sini dalam sebuah penyelesaian masalah juga ya. Yang kedua, yang saya ingin tahu hasil akhirnya anak ini naik atau tidak nantinya seperti itu ya, apa yang sudah Bapak alami ini. Nah, jadi gini, terkait kasus yang tadi, santri ya Pak ya, santri yang tadi, sebenarnya bukan hanya orang tua, ada memang pemanggilan orang tua. Kenapa anak ini tidak, yang pertama karena di formal, jadi anak ini dipanggil, orang tuanya maksudnya, walinya dipanggil, dijelaskan anak ini tidak mampu ini dan ini. Nah, seperti itu. Yang kedua, selain orang tua, itu biasanya juga guru yang mengampu itu juga dipanggil. Apakah ada kebijakan lain? Kenapa? Karena untuk di kurikulum Merdeka, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita agar anak itu suka mata pelajaran tertentu. Karena apa? Karena untuk anak yang suka sejarah sebenarnya tidak butuh matematika sama fisika. Sama untuk yang anak eksak yang suka matematika sebenarnya tidak butuh kesenian, sama seperti itu. Jadi guru seharusnya lebih memfasilitasi, lebih mengarahkan mana yang terbaik untuk anak. Lebih baik lagi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi untuk hasil akhirnya, karena ada dua pertimbangan seperti itu, kalau di tempat saya itu anak ini tetap naik kelas Pak. Jadi tetap naik kelas. Ya. Jadi meskipun tadi ada pemanggilan orang tua, terus ada pihak guru, itu juga ada dari BK sama kesiswaan. Karena kita hidup di pondok, di suatu wilayah pondok pesantren, bukan hanya mata pelajaran umumnya yang dinilai, bukan hanya dari segi bela dirinya, olahraga juga ada sikap yang ditanamkan dari tata keramanya, dari akhlaknya anak ini seperti apa, afektifnya seperti apa. Jadi kalau misalkan afektifnya bagus, cuman hanya karena beberapa mapel dia nilainya rendah, cuman di satu sisi dia sangat berprestasi, itu bisa menjadi pertimbangan anak ini bisa naik kelas seperti itu. Ya, menarik sekali Pak ya. Saya bisa tangkap bahwa Bapak ini sebenarnya sudah banyak melibatkan semua guru, BK termasuk BK, kesiswaan ya. Terus melibatkan pihak
pengajar dari dalam ya pondok pesantren Ya. juga bagaimana berkoordinasi, menanyakan sikap, bagaimana di tempat Bapak bagaimana menekankan yaitu afektif, kesopan akhlak yang pertama yang dikedepankan ya. Jadi bisa diambil apa ya, kalau percuma lah kalau pinter tapi nggak punya akhlak seperti itu Pak. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak terakhir penyelesaiannya sudah saya tangkap tadi. Apa sih yang Bapak petik, yang Bapak petik dari suatu cerita kasus malah seperti itu ya, yang Bapak alami, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi dalam kasus tersebut seperti itu? Sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil, jadi jika melihat suatu permasalahan, jangan hanya melihat dari satu sisi, Ya, dan jangan melihat hanya dari satu sisi. Sama seperti saya contohkan ini, Ya. Pak ya. ya. Nah ini kalau dilihat seperti ini, menurut Bapak ini bentuknya apa? Bulat, Bulat, lingkarannya. lingkaran ya, Ya, bentuknya lingkaran. lingkaran. Ya. Cuman kita juga tidak bisa menyalahkan kalau ini Ya, ada teman yang lain bilang ini bentuknya tabung. tabung. Ya, Ya. jadi jangan hanya melihat dari satu sisi. Ya. Sebenarnya banyak Dari apa sudut namanya, pandang yang lain. dari sudut pandang yang lain itu bisa menafsirkan menafsirkan bermacam-macam penilaian. Ya, Jadi penilaian. jangan hanya menilai dari satu Sisi. sisi aspek dari sudut pandang. Ya. Sebenarnya banyak yang perlu perlu dilihat ya, diperhatikan. Berbagai aspek ya. Ya, berbagai seperti sisi, itu. ya. Jadi apa Pak ya? Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Pertama ya, jangan kesusuh dalam ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana kita sebagai suatu pemangku kebijakan ya, bagaimana mengidentifikasi dulu tentang suatu kasus tersebut, bagaimana kita memanggil seorang guru tersebut kenapa tidak lulus, bagaimana berkoordinasi dengan yang lain, Ya. bagaimana menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan secara musyawarah seperti itu. Bagaimana Bapak memberikan suatu pandangan-pandangan bahwa anak ini memang nggak mampu di pelajaran umum tapi mampu di pelajaran olahraganya. Jadi memberikan suatu pandangan-pandangan kepada teman-teman Bapak di situ bahwa bagaimana keputusan kita ini harus bijak seperti itu Pak ya. Jadi tidak memandang dari satu sisi, bagaimana kita di kulum merdeka, bagaimana harus memandang yang namanya kebutuhan murid Pak ya. Jadi banyak hal yang saya dapatkan Pak dari Bapak, bagaimana cara mengambil sebuah keputusan Pak, seperti itu. Terima kasih Pak ya atas ilmunya. Silakan minum dulu. Oh, Sampai lupa. Ini silakan ambil. oh iya. Maaf ini Pak ganggu Pak. Gak apa-apa. Lagi kosong. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan duduk Pak Arif. Ya. Silakan duduk. Maaf Pak, mengganggu. Iya, ada Pak. Pak, ini Pak, saya kan Kami silakan. ingin belajar Bapak bagaimana mengambil keputusan. Bapak kan sudah sudah banyak pengalaman menjadi kepala sekolah Pak. Iya. Kecamatan, dulunya kecamatan mana Pak? Badur. Badur, sekarang kecamatan kota, sudah banyak pengalaman seperti ini. Saya ingin banyak belajar bagaimana mengatasi problematika di sekolah, terutama terkait tentang kompetensi siswa, misalkan di bawah KKN seperti itu.
Apakah selama ini Bapak pernah mengalami hal seperti itu Pak selama menjadi kepala sekolah? Oh ya, keberhasilan siswa dalam belajar ya, itu adalah merupakan tanggung jawab guru. Ya. Ketika ada persoalan, salah seorang murid misalnya, ya, pernah ada satu kasus, salah seorang murid itu menjelang kenaikan kelas itu ada sebagian mata pelajaran yang tidak memenuhi KKM. Pertanyaannya, anak ini bisa naik kelas apa enggak? Jadi kalau ada anak yang KKM-nya itu belum memenuhi, salah satu misalnya contoh pelajaran matematika misalnya. Pelajaran matematika KKM-nya adalah 66, sementara anak itu masih nilainya 60, kan berarti masih belum memenuhi KKM. Ya. Sebenarnya kenaikan kelas itu ada beberapa kriteria. Kriteria dari kenaikan kelas itu adalah dibuat oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu membuat kriteria kenaikan kelas. Salah satunya adalah ya nilai karakter sikap itu minimal B, minimal baik. Ya. Kemudian ada lagi misalnya tidak lebih dari 2 mata pelajaran pokok itu yang kurang dari KKM. Jadi kalau tadi itu dicontohkan bahwa anak yang tidak memenuhi KKM bagaimana? Nah, pada saat guru itu mengadakan evaluasi, mengadakan penilaian, ya, kemudian anak itu tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal, maka guru itu harus mengadakan remedial. Nah, tentunya guru menganalisis materi nomor berapa, misalnya soal nomor berapa yang belum bisa dijawab benar oleh anak, ya, analisisnya seperti itu. Oh, nomor 16, ya, nomor 18, nomor 20 misalnya, dan nomor 23. Nah, nomor-nomor ini kan materinya kan tentunya kan sudah tahu guru. Nah, ini materi belum bisa dijawab benar oleh siswa, maka materi ini yang dijadikan bahan remedial. Nah, remedial itu materi itu dijelaskan kembali kepada siswa, karena materi itu adalah materi yang belum dikuasai dengan baik oleh siswa. Jelaskan kembali kepada siswa materi-materi yang tidak bisa dijawab dengan benar, sehingga sampai paham, ya, sehingga anak itu menjadi paham. Setelah itu adakan evaluasi. Nah, setelah mengadakan evaluasi, anak itu ternyata nilainya 80, ya. Berapa menurut Pak Ari, ya, nilai yang harus dicantumkan? Berapa? Coba, kalau tadi KKM-nya 66, sementara dia dapat 60, ya, setelah remedi dia dapat 80. Berapa nilai yang harus diberikan kepada anak tersebut? Ya. Menurut Pak Ari berapa? Menurut saya Pak, ini kan remedi Pak. Ya. Jadi misalkan ada anak yang 80 tidak remedial lagi Pak. Ya. Ya, tidak boleh seperti yang tidak remedial seperti itu Pak. Mungkin bisa ditambah sedikit di atas KKM seperti itu. Karena remedial seperti itu. Ya. Ditambah di atas KKM. Ya. Nah, ini belum benar begitu ya. Jadi
kalau ingin benar ya bahwa pengambilan nilai KKM, nilai remedial ya itu adalah menyamai atau sama dengan nilai KKM. Artinya dia sudah mengadakan remedial, sudah mengikuti remedial dan sudah melebihi KKM. Tapi nilainya biar adil dengan anak yang tanpa remedial, biar adil, maka nilai anak yang mendapatkan remedi 80 itu diberi nilai 66 sesuai dengan remedi yang sesuai dengan KKM yang adil, ditentukan ya. Biar adil. Adil. Jadi adil antara anak yang tanpa remedi dapat 80 dengan anak yang remedi dapat 80. Ya, tanpa remedi itu artinya ulangannya 1 kali. Kemudian remedi itu artinya ulangannya 2 kali. Ulang pada soal-soal yang belum dikuasai. Sehingga diputuskan bahwa anak itu nilainya adalah sesuai KKM. Misal Pak, Ya, misal ya. menghadapi hal seperti ini, misalkan anak ini nggak lulus, misalkan nggak lulus dalam hal remedial. Tapi anak ini dalam satu sisi aktif Pak, dan juga di Sikapnya di seni berkontribusi untuk sekolah seperti itu Pak. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti ini? Apakah melibatkan guru master tersebut dalam memutuskan apa gimana? Ada 2 cara. Yang pertama adalah kita remedi lagi. Ya, remedi lagi sekali lagi. Ya, misalnya masih tetap. Ya, anak itu tetap dinaikkan, kan hanya satu, ya, satu mata pelajaran yang di bawah KKM. Anak itu dinaikkan, ya, nanti anak itu dititipkan kepada guru kelas di jenjang berikutnya bahwa anak ini masih belum mampu mata pelajaran matematika sub materi ini. Jadi artinya sama dengan Pak Ali ini memberikan PR kepada guru di jenjang berikutnya. Jadi anak ini tetap dinaikkan. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari Bapak itu bahwa anak ini sesuaikan dengan kurikulum merdeka per fase Pak. Kalau fase ini masih belum ya di ini. Ya, ada tahapannya yang harus ya. Tapi dinaikkan Pak. Dinaikkan. Jadi saya banyak belajar Pak ya tentang ini, bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan yang bijak Pak ya. Jadi tidak semena-mena langsung tidak menaikkan seperti itu, juga melibatkan guru. Bagaimana juga guru harus bertanggung jawab sih ya. Jadi jangan menyalahkan murid, bagaimana guru harus bertanggung jawab juga seperti itu Pak. Jadi terima kasih Pak atas saran dan masukan termasuk ilmunya Pak tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan tadi Pak. Jadi ada suatu rasa keputusan bijak berbasis kepedulian, kepedulian terhadap murid. Iya benar. Terima kasih Pak ya. Iya. Mohon maaf Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.